Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa dimanapun berada dan juga seluruh pemirsa yang bergabung di dalam YouTube channel saya. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ardiansah dalam channel metode penelitian hukum. Sebelumnya sudah sempat kita bahas tentang bahasan pengantar ya, metode penelitian. Sekarang kita akan bahas tentang mengapa kita harus melakukan penelitian dan bagaimana suatu disertasi, terutama disertasi hukum, disusun. Saya akan coba jelaskan dari slide, ada sekitar 14 slide, dan juga tentunya akan saya kembangkan dari pengalaman saya menyusun disertasi yang alhamdulillah sebentar lagi akan selesai, memasuki sidang akhir naskah disertasi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa meneliti ya. Jadi orang meneliti tentunya karena ingin memperoleh jawaban ya atau pengetahuan yang benar atas masalah yang ya dikenali, yang ditemui ya. Seperti hal yang dipertanyakan ya, mengapa dan bagaimana hal tersebut terjadi ya. Demikian juga pada dunia akademik ya, pendidikan tinggi ya ditandai antara lain dengan adanya penulisan disertasi yang merupakan hasil penelitian. Atau tergantung levelnya tentunya. Kalau untuk jenjang magister tentunya membuat tesis ya, kalau untuk jenjang sarjana tentunya membuat skripsi ya. Tapi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah disertasi. Ya, teman-teman. Jadi disertasi sendiri merupakan karya ilmiah akademik tertinggi ya di dalam hierarki suatu tugas akhir atau karya ilmiah di bidang pendidikan. Maka disertasi menempati ya karya ilmiah akademik tertinggi ya. Tujuannya apa? Dari penyusunan disertasi yaitu untuk memperoleh pengetahuan baru sebagai usaha untuk menambah, memperbarui atau mengganti ya penjelasan pengetahuan yang sudah ada tentang gejala yang diteliti. Jadi ini ada 3 tujuan ya. Pertama apa? Memperoleh pengetahuan baru. Jadi memang harus ada yang namanya novelty ya, pengetahuan baru ya. Kemudian usaha juga untuk menambah, selain menambah, memperbarui atau mengganti ya penjelasan pengetahuan yang sudah ada itu ya teman-teman ya. Berikutnya, penjelasan dalam disertasi diharapkan bersifat interdisiplin ya. Melibatkan ya minimal 2 disiplin ya. Apabila di bidang hukum ya tentunya minimal ada studi minimal pendekatannya pendekatan yang digunakan ya. Misalnya pendekatan perbandingan ya, selain tentunya pendekatan normatif, peraturan perundang-undangan yang memang sudah menjadi ciri khas dari sebuah penelitian hukum ya. Pendekatan perbandingan misalnya bisa digunakan atau menggunakan sosiologi ya, pendekatan empiris ya. Tentunya menjadi harapan dari sebuah disertasi. Kemudian penjelasan tersebut dapat berbentuk hipotesa, dalil atau teori ya, teman-teman ya. Hipotesa, dalil atau teori yang disusun ya dari ya disertasi. Kemudian pada dasarnya disertasi merupakan karya mandiri untuk mempertahankan hipotesa yang disusunnya. Jadi itu yang harus kita tanamkan di dalam penyusunan disertasi, tidak lain adalah merupakan karya mandiri untuk mempertahankan sebuah hipotesa yang telah disusun. Sekarang kita kenali apa itu hipotesa, yaitu pendapat tentatif ya tentang jawaban dari sebuah permasalahan yang dipergunakan melalui penelitian ilmiah dan mempergunakan metode penelitian ilmiah. Ya, teman-teman ya. Apa?
suatu pendapat tentatif. Jadi ini pendapat tentatif ya tentang jawaban dari permasalahan yang dipertahankan melalui penelitian ilmiah dan mempergunakan metode penelitian ilmiah. Hipotesa dapat disusun apabila peneliti sudah mempelajari mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu ya. Jadi dari penelitian terdahulu ya, studi literatur ya, untuk mengetahui sudah sampai mana pengetahuan ya tentang hal yang dipertanyakan sudah diperoleh dan dijelaskan. Apakah penjelasan yang ada atau masalah yang dipertanyakan masih relevan dan memerlukan penjelasan lanjutan dan merupakan penjelasan yang punya dasar pembenaran, ya teman-teman. Kemudian sesudah kita tadi memiliki sebuah hipotesa, tentunya kita harus merancang penelitian tersebut. Yang pertama ya adalah kita kembali ke awal tentunya. Tadi hipotesa itu maksudnya adalah untuk kita pahami ya. Sekarang bagaimana untuk merancang penelitian, tentunya dengan pertama sekali melakukan identifikasi masalah. Ya, karena ini kaitan dengan hukum, maka ya harus berangkat dari observasi untuk menemukan dan mengenali bahwa ada masalah yang penting dan untuk diteliti dalam ruang lingkup ilmu hukum. Ya, jadi harus dalam ruang lingkup ilmu hukum. Berikutnya melakukan observasi ya. Setelah diidentifikasi masalah, diobservasi ya masalah tersebut ya. Observasi masalah yang tadi sudah diidentifikasi dari hasil kajian pustaka ya atau studi literatur review, bisa juga dari pengalaman sendiri ya, pengalaman empiris, mendengar ya, dari membaca dan sebagainya. Jadi observasi, jadi pengamatan awal ya, penelitian awal dengan cara tadi ya, identifikasi dengan melakukan literatur review ya, kajian pustaka berdasarkan pengalaman sendiri ya, penalaran sendiri. Kemudian juga mendengar, membaca ya sebagai kapasitas seorang peneliti tentunya. Berikutnya harus dalam ruang lingkup ilmu hukum tentunya untuk sebuah disertasi hukum, tentunya jangan sampai melenceng dari ruang lingkup ilmu hukum yang tidak lain adalah ya membahas tentang ya hukum ya, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum ya, teori-teori hukum ya. Kemudian kajiannya harus bersifat harus memiliki kajian normatif, artinya ya mengandung nilai-nilai hukum ya. Jangan sampai lari dari itu. Yang berikutnya ruang lingkup penelitian hukum meliputi subjek hukum. Nah ini ya. Jadi ruang lingkupnya apa sih penelitian hukum? Subjek hukum ya. Subjek hukum artinya orang pribadi ya, atau itu badan ya, atau itu person ya. Hubungan hukum ya, apakah dia masuk dalam hubungan di bidang hukum perdata, di bidang hukum pidana ya, di bidang hukum administrasi ya, di bidang hukum internasional ya, peristiwa hukum ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang memiliki dampak hukum tentunya, bukan peristiwa biasa ya, tapi peristiwa hukum ya. Bisa juga kasus-kasus hukum tentunya ya, pendapat-pendapat hukum yang berbeda ya, objek hukum yang menghasilkan masalah hukum gitu ya. Karena terkadang suka lari dari sini ya, karena terpengaruh oleh ya background dari menulis yang mungkin juga selain dia seorang sarjana hukum, dia juga memiliki ya pengetahuan atau kesarjanaan di bidang lain ya, akhirnya disertasi ataupun karya ilmiah hukumnya itu sebenarnya bukan masuk kategori ruang lingkup ilmu hukum ya. Misalnya faktor-faktor ya, biasanya itu ya saya lihat ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian ya, atau yang mempengaruhi tingkat suku bunga ya, tentunya itu tidak masuk ke dalam kajian hukum ya. Tetap harus mengacu kepada kajian normatif, intinya itu yaitu norma-norma apa yang bermasalah ya. Apakah di situ tadi ya ada pertentangan hukum, apakah di situ ada kesenjangan hukum, apakah di situ ada kekosongan hukum ya, apakah di situ ada ketidakadilan. Nah, itu yang harus dibahas ya. Sekarang kita lihat di sini sistematika pemikiran atau kerangka pemikiran ya dalam penulisan proposal. Ini dalam penulisan proposal ya. Ada berapa nih? 6 ya. Ya. Ada 6 ya teman-teman. Yang pertama harus mengidentifikasi masalah.
Artinya berdasarkan hasil dari literatur review, ya penelitian terdahulu, kemudian harus dibatasi masalahnya ya, karena kalau terlalu luas tentunya nanti akan mempersulit dalam penelitian, sehingga harus dibatasi sekecil mungkin ya, sesempit mungkin ya. Itu yang biasanya diharapkan oleh para peneliti. Namun ketika kita ingin menambahkan berbagai kajian literatur tentunya bisa ya, tapi itu nanti di bab 1 ataupun bab 2 ya. Untuk bab 3 dan bab 4 ya biasanya yang sudah langsung membahas tentang rumusan masalah itu harusnya sangat sempit sekali ya, sangat terbatas sekali. Jangan sampai di situ terlalu luas ya. Itu yang saya rasakan ketika kita menulis disertasi ya, karena semangat yang sangat tinggi, biasanya kita segala macam kita masukkan di dalam pembahasan ya. Pembahasan itu biasanya ada di bab 4 ya, atau sebelum kesimpulan ya. Ya teman-teman. Kemudian merumuskan masalah, ini juga penting sekali ya. Biasanya 2 atau 3 saja cukup ya, jangan terlalu banyak ya. Rumusan masalah ya, yang kalau kita orang hukum tentunya masalahnya masalah hukum ya, misalnya bagaimana menciptakan keadilan, bagaimana merumuskan konsep yang ideal ya, bagaimana sebuah sistem hukum yang ideal, itu yang masuk ke dalam rumusan masalah hukum ya. Kemudian merumuskan tujuan, tentunya ini nanti terkoneksi dengan rumusan masalah. Kemudian melakukan kajian pustaka ya, kajian pustaka dalam rangka tadi merumuskan konsep-konsep ya, menelaah teori-teori yang relevan, merumuskan hipotesa ya, baru kemudian merumuskan metode penelitian. Ini yang harus muncul di dalam proposal disertasi ya. Biasanya nanti proposal disertasi ini menjadi ya kerangka di bab 1 dan bab 2 ya, untuk teori-teorinya ya. Teori-teori yang relevan ya, ini akan masuk nanti di bab ya, di bab berapa? Di bab 2 ya. Hipotesa ya sebagai kesimpulan awal, ini akan masuk di bab 3 ya, atau di bab 4 ya, bab 3 atau bab 4 ya teman-teman ya. Memilih masalah tentunya ini karena kita adalah penelitian hukum ya, maka identifikasi masalah ya, harus masalah hukum tadi sudah kita jelaskan, kemudian belum pernah diteliti oleh orang lain. Ini penting sekali, jangan sampai terjadi repetisi ya, bahkan nanti dianggap sebagai plagiasi ya, kalau memang ternyata kita dianggap meniru ya. Wah, tidak pun itu meniru ya, orang bisa saja menganggap itu meniru, makanya harus hati-hati. Pastikan itu memang belum pernah diteliti oleh orang lain, sehingga tidak terjadi redundansi ya, pengulangan. Kemudian menunjukkan ada ruang yang belum dijelaskan ya, seperti disertasi saya tentang sebuah penyelesaian sengketa ya di bidang free trade agreement. Maka nanti saya akan jelaskan juga bahwa ada yang belum saya jelaskan di disertasi, misalnya masalah peranan lembaga kepabeanan ya, di dalam sistem FTA, di situ belum saya kupas gitu, nanti harus dikupas di dalam penelitian selanjutnya oleh peneliti yang lain gitu ya. Kemudian juga melakukan studi pustaka, tentunya ini sangat penting sekali, yaitu dari jurnal ilmiah. Ini yang paling penting, dari jurnal ilmiah ya, tentang apa dan bagaimana penelitian di bidang tersebut sudah dilakukan ya teman-teman. Bagaimana memilih masalah, tentunya harus yang bersifat manageable ya, bisa ditangani ya, bisa di-manage ya, merupakan penting, masalah yang penting dalam menambah ilmu pengetahuan, dan juga merupakan masalah yang ada masalah yang konkret ya, yang harus dipecahkan gitu ya. Jangan terlalu luas dan juga jangan terlalu sempit. Oh ini ya. Jadi juga jangan terlalu sempit juga ya. Jangan terlalu luas dan juga jangan terlalu sempit ya. Walaupun memang ini kadang subjektivitas dari penguji ataupun dari promotor ya. Jadi ini yang dimaksud dengan masalah hukum ya, yaitu ada 3, yaitu adanya perbedaan pendapat dalam masalah hukum, adanya ketidakselarasan antara das sein dan das sollen, terdapat kekosongan hukum, itu ya teman-teman. Dan saya dalam disertasi saya menemukan ini ya, menemukan ketidakselarasan antara das sein dan das sollen ya, menemukan adanya kekosongan hukum dan adanya perbedaan pendapat gitu ya.
Minimal salah satu ya, tidak perlu tiga-tiganya ya. Dalam disertasi saya nomor 2 dan nomor 3 ya. Perumusan masalah, jadi untuk merumuskan masalah gunakan nomor 1 ini ya, yang namanya bentuk-bentuk pertanyaan ya. 4W dan 1H ya. 4W ya, 4Y and 1H ya. What ya, when ya, tentunya tidak tentunya ya. Tentunya kita gunakan biasanya adalah why ya, mengapa ya. Ya, what juga bisa, tapi what-nya dalam bentuk apakah biasanya ya. Apakah ya, apakah penyelesaian sengketa di bidang konsumen telah memberikan keadilan bagi konsumen. Nah itu ya, tentunya kan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat analitis ya, jangan pertanyaan yang bersifat deskriptif seperti misalnya kebanyakan tuh menggunakan bagaimana ini ya, bagaimananya tapi langsung tidak bersifat analitis, hanya bersifat deskriptif. Bagaimana misalnya ketentuan ya tentang bagaimana ketentuan perlindungan konsumen gitu ya, itu kan tinggal menyalin ya sebenarnya ya, tidak terlalu analitis ya. Maka lebih bagus lagi sebenarnya ditambahkan lagi dengan parameter kedua ya, bagaimana misalnya ketentuan perlindungan konsumen ya, dalam gitu ya, ditambah lagi gitu ya, dalam apa misalnya ya, dalam kasus apa gitu ya, atau dalam memberikan perlindungan hukum. Intinya jangan yang hanya kesannya itu deskriptif, artinya hanya cukup memindahkan peraturan ke dalam isi tulisan gitu ya. Jadi harus ada pisau analisanya gitu. Misalnya bagaimana perlindungan hukum dalam undang-undang perlindungan konsumen gitu ya, ditinjau dari teori misalnya teori keadilan gitu atau teori perlindungan hukum. Itu kan ada sisi analisisnya ya teman-teman ya. Tapi itu lagi-lagi memang tergantung dari nanti kesepakatan dengan penguji ataupun dengan pembimbing. Ya. Tujuannya ya yang ada dua, tentunya tujuan akademis dan tujuan praktis. Kemudian merancang teori ya, artinya dirumuskan dulu dalam bentuk hipotesa ya, kemudian untuk dapat membuat hipotesa yang relatif baik maka harus didasarkan pada hasil kajian pustaka terdahulu ya, baru kita susun hipotesa. Sesudah tadi hipotesa disusun, baru kita rancang teori ya, artinya teori adalah sistem penjelasan gejala yang diteliti. Agar supaya teori yang dirancang terfokus, maka harus diawali dengan uraian konsep ya. Dalam penelitian kuantitatif ya, kerangka konsep disebut sebagai variabel yang perlu diuraikan dalam operasional konsep. Ini dalam penelitian kuantitatif, karena penelitian hukum biasanya kualitatif ya, kualitatif. Jadi kalau untuk kuantitatif baru menggunakan yang namanya variabel ya. Operasionalisasi konsep adalah rincian indikator-indikator dari variabel ini untuk kuantitatif ya. Kerangka konsep juga berfungsi sebagai asumsi yang menjadi dasar teori. Kalau ini bisa juga tentunya untuk yang bersifat kualitatif ya. Terakhir, kita harus menentukan metode penelitian ya, berfungsi untuk mempertahankan tadi hipotesa kita. Kalau untuk hukum tentunya satu yang sangat fundamental yaitu metode normatif ya. Nah, adapun metode normatifnya bisa dimodifikasi atau diperkaya gitu ya dengan tambahan metode yang bersifat empiris ya, sosiologis ya. Jadi metode penelitian dipilih berdasarkan relevansinya tentunya ya. Ia merupakan tata cara yang benar dalam menggunakan metode. Saya kira itu dulu ya teman-teman untuk mengapa kita harus melakukan penelitian dan juga tadi apa bahasan tentang bagaimana melakukan penelitian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.